Jangan asal pilih formasi, pilihlah formasi seperti kriteria di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun informasi edukasi mengenai CPNS dan P3K. Jadi pada video kali ini kakak akan membahas guys ya mengenai part kedua, yakni bagaimana cara mengisi jenis formasi sama jenis seleksi. Jadi dua hal ini kita langsung gabungkan di satu part ya, karena di jenis seleksi tidak terlalu banyak dipilih, jadi kita langsung gabungkan part 2 dan part 3 menjadi part 2 saja gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru lihat konten ini, silahkan di like, share, dan subscribe, karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, kemarin kita sudah bahas ya mengenai pembuatan akun sama pembuatan isi biodata, itu sudah lengkap ya. Teman-teman bila boleh lihat di video-video sebelumnya ini, itu sudah lengkap. Nah, jadi pada video kali ini ya, kakak akan membahas bagaimana cara memilih jenis seleksi yang bagus sama memilih formasi yang bagus itu yang kayak bagaimana. Karena kalau kita lihat ya guys ya, di tahun 2023 itu banyak yang tidak lolos karena terlalu banyak pendaftar. Yang notabene semakin banyak pendaftar, semakin banyak juga pesaingnya teman-teman. Jangan salah memilih formasi. Nah, kakak juga sudah mengadakan live juga di sosial media sebelah setiap malam, sama mungkin setelahnya ini ya, setelah ini video tayang langsung kakak mau live untuk membantu teman-teman bagaimana caranya memilih formasi yang bagus ya. Karena jangan sampai teman-teman memilih formasi yang selalu tren per tahun dan itu terlalu banyak yang mendaftar gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian kayak begitu guys ya. Oke ya, kita langsung masuk di videonya. Bagaimana cara memilih jenis seleksi dan memilih formasi yang bagus guys ya. Oke, kita langsung masuk di webnya di sscsn.com.co.id ya. Nah, kita langsung masuk sini. Nah, di sini itu ada hal yang penting mau kakak sampaikan. Nah, ini nomor induk kependudukan sudah otomatis ya. Yang akan mendaftar itu sebagai CPNS, karena untuk sekarang itu ternyata pendaftarannya cuma CPNS dulu. P3K itu masih belum. Tapi untuk P3K boleh buat akun saya dulu, tapi jangan mendaftar sampai selesai, jangan, karena masih belum ada gitu ya. Nah, selanjutnya ini bagi teman-teman PNS ya, atau CPNS, di CPNS itu teman-teman untuk data peserta XTHK2 itu artinya itu tenaga honorer ya, tenaga honorer yang, ingat ya, data peserta XTHK2 itu adalah data honorer atau pegawai honorer yang sudah masuk di database BKN ya, kan itu ya. Kalau teman-teman masuk itu silakan pilih iya, kalau tidak ya tidak. Apalagi yang baru lulus, jadi kemungkinan tidak ya. Oke. Karena itu data BKN itu kalau nggak salah diperbarui tahun 2021 kalau nggak salah terakhir ya. Nah, ini jadi belum yang untuk beberapa tahun ini yang lulusan atau jadi tenaga honorer kayaknya belum ya, kecuali pada sebelumnya tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau sudah ini kita lanjutkan. Sudah aman. Ini cuma pemilihan tadi jenis seleksi di sini ya. Jenis seleksi jadi CPNS saja atau P3K. Tapi karena ini yang dibuka cuma CPNS dulu, jadi teman-teman langsung pilih CPNS. Untuk XTHK2 jangan diisi atau sesuai dengan teman-teman. Kalau teman-teman merasa teman-teman sudah masuk di database BKN, silahkan pilih iya, kalau tidak ya tidak gitu. Selanjutnya ini adalah jenis formasi atau mendaftar formasi. Oke, jenis seleksi kan tadi sudah jelas ya. Jenis instansi. Nah, teman-teman pilih di sini. Misalnya teman-teman mau, nah untuk memilih instansi sama jenis formasi kakak sarankan teman-teman lihat dulu di pemilihan formasi di sini ya. Teman-teman lihat dulu sini formasinya, jenjang pendidikan teman-teman, program studi, instansi sama jenis pengadaan. Karena apa? Karena kakak sampaikan sebelumnya ya. Banyak sekali di tahun 2023 yang gagal karena perankingan. Nah, itu yang menyebabkan gagal banyak lolos sekitar 80%. Jadi teman-teman jangan sampai kena juga di tahun 2024. Nah, caranya untuk teman-teman kalau supaya bisa melihat kualifikasi pendidikan dan sebagainya, sarannya kakak pilihlah kualifikasi pendidikan yang tidak terlalu banyak, dalam artian pesaingnya teman-teman sedikit dan kebutuhannya banyak. Misalnya di sini ya, kita coba cari ya. Kita coba cari untuk S1 misalnya ya. S1 kemarin yang sudah dicek apa ya kemarin ya. Kita sembarang aja ya. Coba akuntansi misalnya ya. Jenis instansinya bebas, coba ya, kita bebas. Nah, kalau begini ya, kita lihat begini ya. Jadi jumlah kebutuhan itu harus lumayan banyak, sama kualifikasi pendidikan itu sedikit. Nah, kita cari. Oke, ke Majalengka. Oke, kita belum. Nah, ini kan cuma sedikit ya. Akuntansi kan cuma sedikit karena masih terverifikasi. Coba kita lihat langsung di Majalengka. Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman lihat itu di sini ya. Nah, kayak begini. Kualifikasi pendidikannya itu sedikit.
Jadi teman-teman boleh ambil, karena apa? Karena sedikit pesaingnya teman-teman yang mengambil di posisi tersebut gitu ya. Nah, kalau walaupun gajinya segini, ya kalau teman-teman mau memang lulus di Kabupaten Majalengka ya gas aja gitu ya. Intinya kualifikasi pendidikannya tidak terlalu banyak. Beda sama yang tadi malam itu banyak sekali, ada sampai 30 kualifikasi pendidikan yang terlalu banyak, jadi menyebabkan banyak pesaingnya teman-teman juga gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya, pilih instansi, pilih formasi yang teman-teman apa, misalnya kita asal dulu ya, pilih Badan Informasi Geospasial misalnya, pilih formasi misalnya umum ya, pasti umum ya, kalau bisa disabilitas, bisa juga lulusan terbaik atau kumlot atau putra putri terbaik Kalimantan, sesuai putra terbaik Kalimantan sama Papua dan Papua Barat. Cuma kayak untuk Badan Informasi Geospasial untuk putra putri Kalimantan saja untuk yang terbaiknya ya, jadi umum. Ini ya oke, silahkan klik di blog ini jika Anda melamar di jabatan tenaga kesehatan. Jadi kalau tidak ya tidak gitu ya. Selanjutnya pendidikan. Nah, ini pilih misalnya pilih ya. Nah, jadi teman-teman bisa ulang juga ya, bisa ulang, bisa pilih langsung. Nah, pendidikan teman-teman isi aja di sini. Apa misalnya teman-teman D3 Kearsipan misalnya. Jabatannya terampil misalnya isinya, lokasi kerja. Ini pilih lokasi ujian. Nah, lokasi ujian ini teman-teman pilih dalam negeri atau luar negeri. Teman pilih aja dalam negeri. Lokasi tes teman-teman pilih di regional mana yang teman-teman paling dekat. Misalnya, rumah saya misalnya itu di Gresik ya, di Jakarta ya. Lokasi kita BKN Jakarta gitu. Karena di setiap kota-kota besar ada kantor regionalnya, jadi tim BKN, jadi aman ya. Selanjutnya IPK-nya misalnya teman-teman 4 misalnya ya, 4. Nomor ijazah misalnya bla 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 bla. Oke. Tahun lulus misalnya tahun 2023 misalnya. Oke, selanjutnya ini nama perguruan tinggi ini yang jelas juga. Misalnya tetap dalam negeri ya. Format ijazahnya sembarang misalnya. Oke, tanggal ijazah misalnya ini ya. Oke, nama PT misalnya Unhas misalnya ya. Nama PT sesuai ijazah misalnya. Oke. Misalnya ini ya, sembarang. Oke, nama sesuai PT, jadi ijazahnya teman misalnya Universitas Hasanuddin, tulis Universitas Hasanuddin, atau jangan disingkat ya Kak, jangan disingkat menjadi Unhas gitu ya, jangan. Jadi disesuaikan sama di ijazahnya teman-teman, nama PT atau sesuai ijazah. Selanjutnya nama prodi teman apa, misalnya di teknik geologi, teknik mesin, semuanya teman-teman tulis di sini, tapi pilih ya, bukan ini, tapi pilih. Oke, kalau sudah aman. Di sini yang baru kode CAPTCA 6929 begitu ya teman-teman. Karena yang paling penting sebenarnya di sini tuh ijazah ini, ijazah ya, data-data ijazah sini, sama nanti di bagian ini pemilihan instansi sama jenis formasi serta pendidikan serta jabatan, itu penting banget ya. Jadi bagi teman-teman inilah, jangan terlalu buru-buru untuk mendaftar CPNS karena masih lama juga, tapi jangan juga terlalu lama, oke? Nah, untuk lokasi ini, kakak ulangi lagi, lokasi ini di setiap daerah itu ada, setiap daerah besar atau di kabupaten provinsi itu ada. Jadi teman-teman silahkan pilih yang paling terdekat. Misalnya teman-teman sekarang domisili di Kendari ya, pilih ya yang ada di Kendari atau yang paling dekat dengan Kendari, misalnya di Kolaka dan sebagainya gitu ya. Dari teman-teman intinya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Walaupun ini kakak tidak bisa secara optimal menjelaskan ya, karena masih belum formasi terbuka, belum terlalu banyak. Mungkin next video ini kita akan membahas untuk mengisi riwayat pekerjaan guys ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Next kita akan live di sosial media sebelah untuk mengedukasi teman-teman pemilih formasi-formasi supaya bisa memilih formasi dengan baik gitu ya. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, jangan lupa nonton live di sebelah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.